Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarakan Ibnu Al-Uzalah adalah seorang filsuf Islam yang kerap kita kenal dengan sebutan Al-Farabi. Beliau lahir di sebuah distrik bernama Farab atau Wotrat di Transoksiana atau yang kerap kita sebut dengan Uzbekistan. Beliau dilahirkan pada tahun 870 Masehi dan wafat di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Ayahnya adalah seorang ofisir tentara berkebangsaan Persia dan ibunya adalah seorang berkebangsaan Turki yang mengabdi kepada pangeran-pangeran dinasti Samaniyah. Sejak kecil, Al-Farabi dikenal sebagai orang yang sangat gemar belajar. Ia juga mempunyai kecakapan bahasa yang sangat luar biasa. Di antaranya ia menguasai bahasa Iran, bahasa Kurdis, dan serta bahasa Turkis. Bahkan ada suatu sumber yang mengatakan bahwa semasa mudanya ia menguasai hampir 70 bahasa yang ia aktif menggunakan 4 bahasa di antaranya, yaitu bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Turkis, dan bahasa Kurdis. Sepanjang masa mudanya, Al-Farabi menghabiskan waktunya untuk berkeliling dunia, menjelajah dunia, mengejar ilmu pengetahuan. Namun, tidak berapa lama ia kembali lagi ke Baghdad untuk memperdalam ilmu filsafat. Disitulah ia mengulas tentang buku-buku filsafat Yunani dan mengajar. Salah satu di antara muridnya adalah Yahya Ibnu Adi, seorang filsuf Kristen. Pada usia 75 tahun, ia pindah ke Damaskus. Ia bertemu dengan Sultan Dinasti Hamdan di Aleppo. Sultan memberinya kedudukan sebagai seorang ulama istana dengan tunjangan yang sangat besar. Namun Al-Farabi memilih untuk hidup sederhana dan tidak tertarik dengan kemewahan dan kekayaan. Hal yang menggembirakan saat Al-Farabi pindah ke Damaskus adalah ketika ia bertemu dengan sastrawan, penyair, ahli bahasa, ahli fikih, dan kaum cendekiawan lainnya. Al-Farabi tinggal berpindah-pindah dari Damaskus ke Aleppo karena perpecahan antara penguasanya yang kian memburuk. Kemudian Saif ad-Daulah menyerang kota Damaskus dan kemudian berhasil menaklukkannya. Al-Farabi disebut juga sebagai guru kedua karena kecakapannya menyelaraskan pemikiran Aristoteles dengan ilmu keislaman. Al-Farabi adalah orang yang tidak tergiur dengan gelimang harta dan memilih untuk hidup zuhud sebagai seorang sufi. Al-Farabi bermukim di Syria hingga wafat pada bulan Rajab tahun 950 Masehi dan meninggal di usia 80 tahun. Dan ia sempat mengunjungi Mesir. Pada upacara pemakamannya dipimpin oleh Saif ad-Daulah yang diikuti oleh beberapa anggota istana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asadul Adi Zulkarnain. Nomor NIM saya 86. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pemikiran dari Al-Farabi. Bahwasanya konsep pemikiran Al-Farabi itu melalui ada beberapa tahap. Pertama, melalui proses indera. Dari indera itu sendiri muncullah beberapa premis baru yang nantinya akan dikaji dalam sebuah ilmu, yang mana itu dihasilkan melalui pengalaman indera, dari penglihatan kita, dari apa yang kita rasakan dari tubuh kulit kita, kemudian melalui pendengaran kita. Yang kedua, melalui rasio. Kemudian dari rasio itu sendiri adalah tahapnya melalui yang pertama tadi. Ketika tahap pertama setelah dilalui, muncullah benak dalam pemikiran kita, yang mana pemikiran itu adalah buah dari hasil panca indera kita, yang nantinya akan diolah secara rasionalitas. Yang ketiga, melalui intuisi. Di sini intuisi ini adalah kuncinya dalam pemikiran Al-Farabi, ataupun hal-hal yang paling berpengaruh dalam pemikiran Al-Farabi, di mana ketika kita meneliti suatu penelitian ataupun mengkaji sebuah ilmu, ketika kita ditemui suatu batasan dan batasan itu kita tidak dapat kita cari, maka jatuhnya pada kalam, yaitu pemikiran ataupun cipta hasil karya kuasa, yaitu Tuhan. Yang kemudian dimana yang kita ketahui bahwasanya kalau pemikiran orang barat atau filsafat
filsafat barat, dia kecenderungannya pada adanya empiris, rasionalitas dan indera, yang mana semua itu dapat dibuktikan secara indrawi maupun secara rasio. Namun berbeda ketika yang di barat ya lebih mengagungkan atau lebih meninggikan antara indera dan rasio, namun dalam konsep pemikiran Al-Farabi adalah intuisi yang pertama. Sebab semua adanya bentuk cipta rasa karsa atau ciptaan yang ada di dunia ini adalah adanya peran serta dari Tuhan, yang mana ketika kita mengkaji suatu ilmu, ketika kita ada batasan, ketika batasan itu tidak dapat kita cari, maka jatuhnya pada pemikiran Al-Farabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemikiran Al-Farabi tentang emanasi. Langsung saja, di sini emanasi mempunyai arti yaitu dapat diambil garis besar di mana bagaimana terciptanya alam semesta ini beserta dengan isinya seperti itu. Di sini asal mula teori Al-Farabi itu mengambil dari pemikiran Aristoteles, Plato dan Zeno seperti itu. Tidak hanya itu saja, di sini Al-Farabi mengkombinasikan antara pemikiran Aristoteles, Plato dan Zeno dengan pemikiran beliau tentang konsep Islam seperti itu. Nah, lalu di sini Al-Farabi mempunyai argumen bahwa bagaimana terciptanya alam semesta ini itu ada 10 akal di situ. Bagaimana akal pertama itu adalah akal yang wajibul wujud, dan akal yang seterusnya adalah mungkinul wujud seperti itu. Mungkin dari 10 akal tersebut konsep atau strukturnya sangat sulit dipahami. Nah, karena itu mungkin nanti dapat dibaca sendiri-sendiri di buku-buku tentang Al-Farabi, karena memang sangat sulit sekali jikalau hanya membahas atau mendengarkan satu kali saja seperti itu. Jadi di sini Al-Farabi itu berpendapat bahwa di mana terciptanya alam semesta ini itu ada 10 akal seperti itu. Jadi adanya wujud yang wajibul wujud itu menciptakan wujud yang mungkinul wujud seperti itu. Jadi akal pertama itu menciptakan akal yang baru atau akal yang kedua dan seterusnya sampai akal ke-10 seperti itu. Nah, karena apa bila seperti itu? Karena pada zaman dahulu, pada waktu era Al-Farabi itu ditemukan adanya 10 atau 9 planet dan 10 yaitu bumi itu sendiri. Jadi adanya pengaruh saintis itu sangat berpengaruh dalam pemikiran Al-Farabi itu. Lalu pada intinya Al-Farabi itu ingin mengombinasikan antara pemikiran beliau tentang emanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang logika Al-Farabi. Al-Farabi memiliki kontribusi besar dalam perkembangan logika di dunia Islam. Ia memberikan komentar-komentar dan pemahaman yang sangat baik terhadap karya-karya dari Aristoteles, yang hingga membuat Al-Farabi dianggap sebagai guru kedua, Al-Muallim Al-Tsani, setelah Aristoteles, yang menjadi peletak dasar ilmu logika. Lalu Al-Farabi menjadi orang pertama dalam kalangan umat Islam yang memberikan perhatian dalam pengklasifikasian ilmu, yang menjadi dasar atau poin utama dalam skema ilmu pengetahuan atas dasar karya Aristoteles, yaitu dalam kitab Organon Aristoteles, yang kemudian ia tuangkan menjadi sebuah karya tulis yang dengan judul Ihsa al-Ulum. Seperti halnya Aristoteles, Al-Farabi menempatkan logika sebagai alat atau pendahuluan bagi semua ilmu dan dasar bagi seluruh pemikiran, yang dimana kemudian dengan logika juga pemikiran-pemikiran itu disatukan. Dalam pandangannya,
Al-Farabi memberikan pemahaman bahwa logika itu memberikan aturan-aturan yang dengannya kita dapat membedakan yang benar dan yang salah, dan terhindar dari kemungkinan terjatuh pada kekeliruan. Logika mengajarkan bagaimana seharusnya kita berpikir. Logika juga membantu kita dalam membedakan yang benar dan yang salah, dan memperoleh cara yang benar dalam berpikir atau dalam menunjukkan orang lain kepada cara ini. Ia juga menunjukkan bagaimana cara pemikiran kita berproses dari premis-premis sampai kepada konklusi yang pasti. Menurut Al-Farabi, logika disusun berdasarkan penalaran-penalaran rasional sebagai hasil dari aktivitas akal. Lalu kemudian Al-Farabi meletakkan 5 bagian landasan penalaran atau kias, yang diantaranya yaitu analogi demonstratif, analogi dialektik, analogi sofistik, analogi retorik, dan analogi puitik. Dari kelima landasan penalaran di atas, kemudian muncul ungkapan-ungkapan yang dimana seluruh ungkapan itu dibangun dari kiasat, dan dari kiasat dibentuk dari premis atau ungkapan, dan premis dibentuk dari suatu kategori dan beberapa kategori. Dalam hal ini Al-Farabi menjelaskan signifikansi logika bagi cara berpikir, al-suluk al-fikri, baik secara individual maupun sosial. Secara individual, logika berfungsi untuk mengontrol pola pikir seseorang sesuai dengan aturan logis. Jika seseorang memahami aturan logika dan mengaplikasinya untuk menemukan yang ia cari dan mengoreksi apa yang ada pada dirinya, maka ia tidak akan membiarkannya pikirannya mengarungi sesuatu yang tanpa batas atau dari arah yang membuat dirinya keliru. Dan pada tingkat sosial, logika memainkan peranan mengatur pola dan interaksi pemikiran dalam masyarakat. Jika perumusan logika secara keseluruhan menghasilkan aturan-aturan yang meluruskan, mengarahkan manusia kepada jalan yang benar dan salah dalam setiap kategori yang memungkinkan terjadinya kekeliruan, maka wilayah aksi majal al-fa'aliyah dari aturan-aturan ini memberi batas yang ia gunakan untuk mengoreksi apa yang ada pada orang lain, dan digunakan orang lain untuk mengoreksi apa yang ada pada dirinya. Dalam hal ini, menurut dia, logika memenuhi semua tuntutan karena ia menatap ke seluruh penjuru dan semua persoalan yang dihadapi pemikiran bahwa sesuatu begini dan tidak begitu. Walaupun dalam perjalanan intelektual Al-Farabi khususnya di bidang logika, tidak lebih dari apa yang disampaikan oleh Aristoteles, di mana ia hanya mengomentari karya-karya organon Aristoteles semata. Akan tetapi, tetap diakui bahwa Al-Farabi merupakan seorang pemikir muslim pertama yang mampu memahami, memberikan komentator, klasifikasi, dan kemudian diterapkan dalam semua cabang filsafat dengan baik, cermat, dan teliti atas karya Aristoteles yang bahkan mampu menangkal penantang-penantang logika. Dan Al-Farabi juga menjadi seorang pakar pertama logika di kalangan yang berbahasa Arab, yang dimana pemikiran-pemikiran logika di kalangan yang berbahasa Arab tepat dan sesuai menjadi sebuah pemikiran yang menjadi warisan di dalam semua bidang pengkajian keislaman yang diikuti hingga hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan Al-Farabi antara pemikirannya. Asal mula tumbuhnya negara atau kota, Al-Farabi berpendapat bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan orang lain atau bermasyarakat. Al-Farabi berpendapat bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang berbudaya secara alami. Pandangan seperti ini pernah dikemukakan pula oleh Plato dan Aristoteles dari dunia Yunani serta Ibnu Rabi dari dunia Islam. Yang kedua adalah macam-macam manusia. Manusia adalah makhluk sosial secara fitrah. Fitrah inilah yang terus mendorongnya mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah masyarakat yang sempurna dan masyarakat yang tidak sempurna. Al-Farabi juga menegaskan bahwa masyarakat kecil yang berupa negara dan kota adalah sistem politik
yang sempurna. Atas dasar itu Al-Farabi kembali pada gagasan Plato dan Aristoteles yang menguatkan bahwa negara kota adalah sistem politik yang paling utama secara mutlak. Selanjutnya ada karya-karya Al-Farabi. Al-Farabi bukanlah seorang yang berumur panjang sehingga ia tidak meninggalkan banyak karya seperti filsuf lain. Namun ada beberapa karya yang mengesankan dan masih dipakai sampai saat ini. Berikut adalah beberapa karyanya, yaitu Ar-Ra'ahul Madinah Al-Fadilah, Kitab As-Siyasah Al-Madaniyah, Kitab Al-Milad Al-Fadilah, Fusul Al-Madani, dan karyanya mengenai konsep kebahagiaan yang berjudul Tahsilus Sa'adah. Di antara karya-karya yang lain, ada satu judul yang sangat kontroversial, yaitu Fusus Al-Hikam, yang dianggap tidak seperti karya Farabi yang pada umumnya. Kitab Al-Farabi ini justru bersifat eksoteris atau sulit dipahami oleh orang awam dan justru condong kepada Aristotelian. Namun karya yang ini lebih bersifat esoteris dan sufistik. Kemudian di bidang musik, Al-Farabi adalah seorang komposer sekaligus pemain musik yang hebat. Tentang musik, Al-Farabi menulis karya yang berjudul Kitab Al-Musiqa Al-Kabir. Al-Farabi adalah salah satu tokoh yang memperkenalkan terapi musik. Dalam struktur ilmu, Al-Farabi menempatkan ilmu politik sebagai daripada ilmu praktis. Oleh karena itu, jika dilihat dari segi tema, konten keilmuan dan tujuan ilmu politik, maka ilmu ini memiliki pengertian sebagai seni untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat melalui kerjasama antara warga negara, kota, ataupun desa.